Halo guys, selamat datang di channel YouTube Nur Rahma. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dalam video kali ini, gue bakalan ngebahas kasus yang menyedihkan dan akan menggores hati kita. Dimana guys, seorang mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum bernama Argo Eriko Affandi yang baru berusia 19 tahun tewas setelah ditabrak pengendara mobil BMW di Sleman, Yogyakarta. Kejadian ini terjadi pada hari Sabtu 24 Mei 2025 sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Argo tewas di tempat akibat cedera berat di kepala. Setelah insiden itu, media sosial X ramai dengan tagar Justice for Argo. Pelaku yang menabrak Argo hingga tewas diketahui bernama Kristianto Pangarapenta Pengidahan yang juga sebagai mahasiswa Universitas Gadjah Mada jurusan Ekonomi dan Bisnis. Tagar Justice for Argo terus disuarakan di media sosial karena pelaku ini berasal dari keluarga yang berada alias orang yang punya pengaruh yang mencoba untuk lari dari hukum. Berdasarkan penelusuran dari unggahan di media sosial, nama ayah pelaku adalah Setia Budi Tarigan. Setia Budi Tarigan ini diduga merupakan salah satu petinggi VIP Group, perusahaan pembiayaan besar yang berada di bawah naungan Astra. Ia disebut memegang jabatan strategis dan berpengaruh di perusahaan itu. Kalian tahu sendiri lah ya, bagaimana hukum di Konoha ini, kalau lo punya duit, lo punya kuasa, apapun bisa terjadi. Selain itu, pas kecelakaan mobil BMW yang dikendarai oleh Kristianto, plat sempat diganti. Kata polisi sih, ada orang yang nggak dikenal ganti plat mobil itu di polsek. Gimana menurut kalian? Kira-kira mobil yang udah tabrak orang hingga tewas, dibawa oleh polisi di polsek, terus tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal ganti plat itu. Masuk akal nggak sih? Kasus Argo ini bukan hanya dilihat sebagai kasus kecelakaan biasa, tetapi juga harus dilihat sebagai cerminan potensi adanya ketidakadilan hukum. Ini seolah menjadi simbol bagaimana rakyat biasa sulit mendapatkan keadilan, apalagi harus melawan orang yang punya privilege, punya kuasa, dan punya power. Berdasarkan keterangan resmi dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum, Argo saat itu tengah menuju kosnya setelah berkegiatan di kampus. Argo mengendarai sepeda motor melaju dari arah selatan ke utara di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Saat di pertigaan, Argo ini mau putar arah. Saat itulah mobil BMW yang dikendarai Kristianto muncul dengan kecepatan tinggi dan menabrak Argo. Argo lalu terpental bersama sepeda motornya. Dia langsung meninggal di lokasi kejadian akibat luka berat di kepala dengan bibir bagian atas robek, paha kiri memar, serta tangan kiri lecet. Polisi mengungkapkan dari hasil olah TKP tidak ada bekas pengereman sebelum terjadi kecelakaan. Bekas pengereman baru ditemukan di titik setelah terjadinya kecelakaan. Jenazah Argo sempat dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY sebelum akhirnya dikirim ke keluarganya di Kecamatan Cilodok, Kota Depok, Jawa Barat pada Sabtu siang. Selain menabrak Argo, mobil BMW ini juga menabrak mobil lain yang parkir di tepi jalan. Ada yang menduga pelaku dalam pengaruh minuman keras. Namun saat dilakukan tes urin oleh polisi, Kristianto negatif alkohol dan narkoba. Saat kejadian tersebut, pelaku tidak langsung ditahan oleh polisi. Barulah kemudian pada hari Selasa 27 Mei, Kristianto dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan pada Rabu ditahan di markas Polres Sleman. Ingat ya guys, pelaku ini ditetapkan menjadi tersangka setelah kasusnya ini viral di media sosial. Setelah banyak orang yang mulai bersuara dan mulai merasakan keresahan, ada ketidakadilan atau ada seolah-olah kasus Argo ini dicoba untuk dimediasikan atau tidak dibawa ke ranah hukum. Setelah Argo meninggal dunia, bagaimanakah fakta-fakta atau bagaimana latar belakang keluarga dari Argo? Argo Eriko Affandi merupakan penerima beasiswa BSI. Beberapa waktu lalu, ia sempat menceritakan mengenai latar belakang keluarganya dan kisah itu sudah tercantum dalam situs BSI Maslahat. Dari artikel pada situs tersebut diketahui bahwa ayah Argo telah meninggal dunia sejak lama. Pada awalnya, kondisi keluarga Argo sangat berkecukupan. Namun, situasi itu mulai berubah sejak sang ayah meninggal dunia. Argo ditinggal ayahnya sejak berusia 7 tahun dan saat itu masih duduk di bangku kelas 2 SD. Setelah ayahnya meninggal dunia pada 2014 lalu, beban tanggung jawab keluarga kini dialihkan ke sang ibu.
Sebagai anak laki-laki tertua di keluarganya, Argo tumbuh dengan melihat perjuangan keras sang ibu yang berusaha membesarkan anak seorang diri. Supaya kehidupan keluarga terus berjalan, Ibu Argo diketahui bekerja sebagai pengusaha kue. Pemasukan keluarga satu-satunya berasal dari ibunya saja. Argo adalah siswa berprestasi. Argo bahkan beberapa kali menjadi peraih peringkat 1 dan merupakan lulusan terbaik dengan kategori peraih nilai rapor tertinggi di SMP. Selama masa SMA, Argo juga terbilang cukup aktif dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan. Usahanya pun berbuah hasil. Ia kemudian diterima di Universitas Gadjah Mada melalui jalur SNBP atau yang sekarang disebut sebagai Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Itu dia kasus tewasnya Argo, mahasiswa Universitas Gadjah Mada Fakultas Hukum. Argo yang harusnya menjadi kebanggaan keluarga, yang harusnya mengangkat derajat keluarganya, membawa gelar yang saat ini dia perjuangkan di tanah rantau untuk keluarganya, untuk ibunya. Namun perjuangan Argo kini harus berakhir. Argo telah kembali ke pangkuan ilahi dan saat ini kasusnya masih terus diselidiki oleh kepolisian.